Oke teman-teman, kita mulai diskusinya ya. Maaf loh ya, saya tidak bisa maksimal karena sinyal tidak mendukung untuk Skype. Jadi kita optimalkan telekonferensi saja ya. Gak apa-apa kan? Oke, mari kita mulai. Diskusi kali ini membahas tentang kasus China and its neighbor in 2005. Latar belakangnya, munculnya China sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia di akhir abad ke-20 diyakini akan terus berkembang hingga abad ke-21. Tonggak sejarah China adalah ketika China masuk ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, menjadikan China sebagai negara berkembang terbesar yang mempunyai pengaruh besar kepada negara-negara tetangganya. Kita lihat perkembangan ekonomi China. China sebagai negara terbesar ketiga di dunia berpenduduk 1,5 miliar pada tahun 2005. Perkembangan ekonomi China mengalami pasang surut pada saat rejim Mao Zedong. Pada tahun 1949 sampai dengan 1970 ekonomi China tidak berkembang sama sekali. Tahun 1970 terjadi reformasi ekonomi yang dipelopori oleh Deng Xiaoping yang meliputi pertanian, otonomi perusahaan negara, dan zona ekonomi khusus untuk menarik perdagangan dan investasi. Tahun 1978 sampai dengan 2004, pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto China sebesar 9,5%. Pada tahun 2003, PDB sebesar 1,4 triliun US dollar, ketujuh terbesar ekonomi dunia menggunakan market exchange rate, tetapi kedua terbesar menggunakan purchasing power parity rate. Sedangkan pendapatan per kapita sebesar 1.100 US dollar menggunakan market exchange rate dan 4.995 US dollar menggunakan purchasing power parity rate. Nah, itu tadi sekilas mengenai latar belakang dan perkembangan ekonomi Cina. Silakan Pak Aef dilanjutkan ke pembahasan berikutnya. Thanks Pak Bahari. Berikutnya kita akan membahas tentang Cina dan perdagangan internasional. Selama kurun waktu 1978 sampai dengan 2003, perdagangan Cina bertumbuh 5 kali lebih cepat dibanding perdagangan dunia. Transaksi ekspor meningkat dari 1,43 miliar US dollar menjadi 439 miliar US dollar, menjadikan Cina sebagai negara keempat eksportir terbesar di dunia. Begitupun dengan impor Cina yang meningkat dari 1,48 miliar US dollar menjadi 413 miliar US dollar, menjadikan Cina sebagai importir ketiga besar di dunia. Alhasil, neraca perdagangan Cina yang semula defisit menjadi surplus di tahun 1990, termasuk surplus dari negara Jepang dan Amerika Serikat. Produk andalan Cina yang menguasai paksa ekspor adalah tekstil, pakaian, mesin, dan elektronik. Faktor yang mendukung pertumbuhan perdagangan Cina yaitu pemotongan tarif impor maupun ekspor. Cina memotong tarif impor dari 50% menjadi 17% di tahun 1998, hingga akhirnya menurun lagi menjadi 8,9% di tahun 2005. Cina mencatatkan 66% total dari total perdagangan dengan mitra utamanya, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Singapura, Malaysia, dan Rusia. Dengan masuknya arus PMA di tahun 2005, Cina mempunyai akses terhadap modal, teknologi, keahlian, kemampuan di bidang jasa, serta akses ke pasar global. Berikutnya adalah Cina dan krisis ekonomi Asia. Terjadinya krisis ekonomi Asia di tahun 1997 menunjukkan ketergantungan antara Cina dan negara-negara Asia lainnya. Upaya Cina menghindari krisis ekonomi yang semakin memburuk yaitu dengan menutup modal negara, tersedianya cadangan devisa yang besar, dan penghematan belanja negara. Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekspor Cina berjalan lambat. Begitupun dengan PMA dari negara-negara Asia turun secara drastis. Jatuhnya mata uang, pasar modal, dan pasar aset Asia menurunkan nilai ekspor dan menaikkan risiko kegagalan ekonomi di Asia. Untuk menekan krisis nilai mata uang, beberapa negara Asia menerapkan kebijakan devaluasi mata uangnya, seperti Jepang, Korea, dan Thailand. Akan tetapi, Cina tidak mengambil kebijakan tersebut. Hal ini berdampak positif pada percepatan pemulihan krisis ekonomi Asia. Wah Pak Gunco, kalau untuk daya saing Cina di level internasional serta pasar Cina itu gimana ya? Boleh bisa dijelaskan? Nah, untuk pertanyaan Pak Aep, saya coba keluarkan ya teman-teman ya. Sekalian kita di sini diskusi. Yang pertama tentang daya saing Cina di level internasional. Pada tahun 2005, Cina telah menjadi pusat produksi yang luar biasa dan pemimpin eksportir dunia untuk berbagai produk pakaian, alas kaki, elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan perjalanan, mainan, peralatan makan, sepeda motor, dan produk yang lain.
Hal ini didukung oleh beberapa faktor seperti upah buruh dan biaya masuk yang murah, perizinan yang mudah, dan kebijakan pemerintah Cina dalam kepastian hukum perdagangan internasional. Namun Cina tidak sepenuhnya unggul di semua bidang. Cina dinilai tidak mampu bersaing di beberapa bidang seperti industri berbasis sumber daya alam, industri berteknologi tinggi seperti pabrik dengan perlengkapan sistem otomatis, industri pesawat, dan industri farmasi. Cina juga dinilai masih ketinggalan dalam industri jasa seperti jasa keuangan, konsultan, akuntan, dan jasa profesional lainnya. Sekarang kita ngomongin tentang pasar Cina. Selain dikenal sebagai negara dengan laju pertumbuhan ekspor yang tinggi, Cina juga melakukan impor untuk berbagai produk dalam jumlah yang sangat besar. Kebutuhan minyak Cina awal tahun 2000-an setara dengan proyeksi jumlah ekspor minyak Arab Saudi pada tahun 2000 sampai tahun 2012. Kebutuhan biji besi Cina pada tahun 2003 setara dengan 34,6% total kebutuhan dunia. Pada tahun 1997 sampai tahun 2005, Cina menjadi pasar yang sangat pesat untuk penjualan berbagai produk seperti perlengkapan rumah tangga, mobil, handphone, dan kredit perumahan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya tentang kondisi pasar Cina. Sekarang kita mending fokus ke pengaruh ekonomi Cina ke berbagai negara di sekeliling Cina. Citra atau Mas Bima nih yang mau jelasin duluan? Sejak tahun 2005, hubungan interaksi ekonomi Cina dengan beberapa negara lain di sekitarnya itu menjadi kompleks. Cina ini nggak cuma muncul sebagai partner perdagangan yang paling utama dan penting untuk ekonomi dunia, tapi juga sebagai lokasi investasi yang paling dicari oleh para investor. Pertumbuhan Cina juga akan menjadi kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi beberapa negara lainnya di Asia. Jadi di saat yang bersamaan, banyak negara yang juga sebenarnya senang, tapi juga banyak yang gelisah dan menganggap Cina ini sebagai kompetitor di pasar ekspor dan investasi asingnya dari negara tersebut. Ada dua negara ya, yang pertama itu Hong Kong. Hong Kong ini muncul sebagai pusat layanan servis di negara-negara Asia, di mana Hong Kong ini juga mensuplai para ahli manajerial, teknis, pasar, dan keuangan, sehingga contohnya Cina itu dapat dikenal sebagai pemain utama di kancah internasional. Sejak Cina bergabung dengan di kesepakatan WTO, akses Hong Kong ke mainland ini jadi lebih luas. Jadi barang-barang manufaktur Hong Kong bisa masuk ke mainland dengan cuma-cuma. Negara yang kedua, Taiwan. Sama halnya sih sebenarnya dengan Hong Kong, tapi perekonomian di Taiwan ini cenderung lebih meningkat, dan hal ini disebabkan karena adanya perdagangan bebas, kemudian travel, dan juga adanya investasi dari Taiwan dengan mainland di Cina. Oke Cip, yang Jepang sama Korea Selatan coba aku jelasin. Yang pertama Jepang. Perekonomian Jepang dan Cina itu mulai berkembang di tahun 90. Di tahun 2004, Cina dan Jepang menjadi pengekspor terbesar bagi kedua negara. Cina mensuplai Jepang dengan bahan mentah, sedangkan Jepang mengekspor barang jadi ke Cina. Cina menjadi negara yang dominan bagi perusahaan Jepang. Di tahun 2001, Sony mengumumkan akan menutup 9 pabriknya di ASEAN. Itu pabrik yang memproduksi produk brand Aiwa. Dia akan memindahkannya ke Cina. Begitu juga Toshiba dan NEC akan membuka pabrik di Cina. Di tahun 2005, Toyota, Honda, Nissan menggelontorkan investasi besar-besaran ke Cina. Ini mematahkan bahwa prediksi sebelumnya mengatakan bahwa industri otomobil di Cina akan memburuk. Itu tadi tentang Jepang. Sekarang kita akan bahas tentang Korea Selatan. Berbeda dengan Jepang, hubungan Korea Selatan dan Cina dalam perekonomian itu masih sangat minim pada awalnya. Baru di tahun 2003, Cina menjadi tujuan ekspor terbesar di Korea Selatan. Itu melewati dari Amerika Serikat. Di tahun 2005, pertumbuhan rata-rata perdagangan Korea Selatan dan Cina lebih dari 20% per tahun dalam waktu satu dekade. Masuknya Cina ke WTO bertepatan dengan kenaikan ekspor Korea Selatan ke Cina dalam skala besar. Ini ada di berbagai barang seperti tekstil, besi, baja, petrochemical, dan elektronik dan semikonduktor. Sedangkan Cina menyediakan Korea Selatan bahan mentah, barang jadi, dan agrikultur. Salah satu yang menjadi perhatian perusahaan Korea Selatan adalah untuk selangkah lebih maju daripada Cina dalam hal pengembangan teknologi baru dan produk. Banyak analisis yang menyarankan agar produk perusahaan Cina sebaiknya mengikuti cara kerja perusahaan Korea Selatan terhadap perusahaan Jepang. Contohnya, mereka menawarkan alternatif kualitas yang masuk akal dan harga yang lebih rendah. Ya, oke teman, tadi ada beberapa negara yang sudah kita jelaskan. Cina itu kan di Asia Timur ya. Negara yang tadi disebutkan di Asia Timur juga. Kalau negara-negara di ASEAN gimana nih? Coba Mas Mulya ada ide nggak ya? Coba Mas Mul. Untuk negara-negara ASEAN nih ya,
Munculnya pergerakan ekonomi Cina memberikan dampak yang signifikan terhadap negara-negara tersebut. Semakin banyak negara ASEAN yang mengalihkan fokus usaha dan politik terhadap Cina. Cina menjadi tonggak awal pemimpin ekonomi di wilayah sekitarnya. Pada bulan November 2002, Cina dan ASEAN melakukan perundingan untuk membahas kerangka kerja perdagangan bebas. Bulan November 2004, Cina dan ASEAN berkomitmen untuk mendirikan perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2010 dengan 6 anggota inti ASEAN. Yang pertama Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Dilanjutkan ke negara ASEAN lainnya, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam di tahun 2015 nanti. Komitmen tersebut dimulai dengan proses penurunan tarif dan pengubahan batas-batas dalam beberapa sektor jasa. Interaksi antara Cina dan ASEAN terjadi melalui aktivitas perdagangan ekspor dan impor. Krisis Asia memberikan dampak hampir ke semua negara ASEAN. Namun, pergerakan ekonomi Cina mendorong ASEAN untuk mengembangkan ekonominya, terutama dalam sektor industri manufaktur ringan, komponen elektronik yang diekspor ke Cina. Negara di Asia Timur dan ASEAN udah kita bahas nih. Kira-kira Cina mempengaruhi negara lain di luar regional itu nggak? Nah, ini yang menarik. Jadi, selain negara-negara Asia Timur dan ASEAN, ada beberapa negara yang memiliki hubungan dengan Cina, antara lain Rusia dan Kazakhstan. Untuk Rusia, walaupun kedua negara ini berbatasan langsung, namun interaksi antara Cina dan Rusia sangat terbatas. Misalnya, sumber daya Rusia di bagian timur seperti minyak, gas alam, mineral, dan kayu belum dikembangkan secara maksimal karena Rusia tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Diskusi antara Cina dan Rusia sudah sering berlangsung, tetapi hanya sedikit yang terrealisasi. Di sisi lain, interaksi antara Cina dan Kazakhstan sudah terjalin baik. Di bulan September tahun 97, Cina dan Kazakhstan membuat kesepakatan untuk membuat jalur pipa sepanjang 3.000 km yang melalui Xinjiang di Cina Barat dan dapat mengalirkan minyak sebanyak 20 juta ton per tahun. Selain bekerja sama dengan negara-negara tetangganya, Cina juga berpartisipasi dalam beberapa organisasi regional, seperti bergabung dengan APEC di tahun 2005 dan ASEAN Plus 3 Forum bersama dengan Jepang, Korea, dan 6 negara ASEAN. Di bulan Mei tahun 2000, Forum Kementerian Keuangan ASEAN Plus 3 sepakat untuk membuat perjanjian tukar-menukar dan pembelian kembali serta sistem peringatan dini untuk melindungi mata uang dan ketidakstabilan ekonomi masing-masing negara. Cina juga bekerja sama dengan Shanghai Five yang terdiri dari Rusia, Cina, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan di bidang keamanan, anti-teroris, dan terutama militer untuk menghambat atau menandingi pengaruh NATO dan Amerika Serikat. Gitu deh teman-teman pembahasan tentang Cina. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kita ini adalah pada umumnya perkembangan perekonomian Cina berpengaruh positif terhadap negara-negara tetangganya. Walaupun FDI Index bergerak ke Cina, yang berarti bahwa investor-investor asing beralih untuk berinvestasi di Cina karena tarif yang relatif lebih murah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Cina melambat, ditandai dengan menurunnya GDP di tahun 2007 dari 10% ke 3% dan meningkatnya konsumsi domestik dibanding investasi, namun diyakini ekonomi Cina akan menjadi yang terbesar di tahun 2016. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya, masing-masing negara harus meningkatkan daya saing, khususnya di bidang teknologi, pembangunan yang berkelanjutan, serta memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan regional di Asia.